Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Joshua Sinambela baru saja dalam postingannya di kanal Facebook miliknya, itu beliau menjelaskan bahwa dirinya sudah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai ahli digital forensik oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Bang Joshua juga mengatakan bahwa ada tambahan 20 pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik adalah pertanyaan yang terkait dengan isi buku yang diterbitkan oleh RRT yang berjudul Jokowi White Paper. Bang Joshua juga mengatakan bahwa ada 5 akademisi dan ahli digital forensik yang diperiksa dan semuanya menertawakan riset-riset digital forensik yang tertuang dalam buku mereka itu, teman-teman. Bang Joshua pun dengan penuh keyakinan dapat memastikan bahwa RRT ini bakal menggunakan rompi orange. Nah, dari apa yang dikatakan Bang Joshua tadi, ini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa proses ijazah Pak Jokowi ini yang sedang berlangsung atau berproses di Polda Metro Jaya itu masih tetap berjalan sebagaimana mestinya, teman-teman. Lantas, mengapa prosesnya begitu sangat lambat? Berkaca dari apa yang dikatakan oleh Bang Joshua tadi, bahwa Polda Metro Jaya itu benar-benar sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini, teman-teman. Apapun yang dihadirkan oleh RRT di tengah publik, di acara Rakyat Bersuara dan di podcast-podcast YouTube milik mereka, itu akan mereka teliti lebih kebenarannya. Itu akan mereka kaji untuk mencari tahu apakah ada bukti baru dari pernyataan-pernyataan mereka. Makanya ketika buku tentang Jokowi White Paper itu diterbitkan, itu pun langsung dikaji dengan seksama oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Dan kemudian dari situ dihadirkanlah 20 pertanyaan kepada ahli-ahli yang dihadirkan untuk dimintai keterangan atas setiap riset yang tertuang dalam buku tersebut. Teman-teman, saya tahu begitu banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih Polda Metro Jaya terlihat begitu lama dalam menangani laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, Pak Jokowi. Sudah sekian bulan, tapi kok seolah tidak ada ujung, tidak ada kepastian. Padahal kasus ini menyangkut kehormatan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menjadi pertanyaan di tengah publik, apakah polisi lambat? Apakah ada intervensi politik? Atau justru memang kasus ini sejak awal begitu rumit sehingga penyidik harus hati-hati agar tidak salah dalam melangkah. Sama-sama kita semua tahu latar belakang masalah ini, teman-teman. Semua berawal dari laporan sekelompok orang TPUA, ya kita tahu, yang kemudian mereka menuding ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang palsu. Dan kemudian itu pun ditunggangi oleh mereka yang sudah menjuluki diri mereka dengan singkatan RRT. Tapi kebanyakan publik lebih suka dengan singkatan teroris. Dan kemudian tuduhan yang mereka bangun ini mereka lempar ke publik, teman-teman. Digoreng di media sosial, digoreng di podcast-podcast YouTube milik pendukung mereka. Bahkan ini dijadikan bahan perdebatan dalam politik, teman-teman. Padahal pihak kampus Universitas Gadjah Mada sudah berkali-kali memberikan klarifikasi bahwa Jokowi memang alumni dari UGM. Tapi tuduhan ini tidak berhenti. Akhirnya Polda Metro Jaya menerima laporan polisi atau LP dari Pak Jokowi sendiri dan dari beberapa pendukungnya Pak Jokowi seperti Pradi Bersatu dan komunitas yang lainnya. Dan kemudian akhirnya Polda Metro Jaya membuka penyelidikan. Nah, dari sinilah perjalanan panjang akhirnya dimulai dan sampai hari ini belum ada kejelasannya.
Yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu teman-teman, bahwa prosedur hukum di Indonesia tidak bisa sembarangan. Polisi tidak bisa langsung menetapkan orang sebagai tersangka hanya berdasarkan laporan atau opini publik saja. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita semua pahami. Tahapan yang pertama adalah laporan masuk, atau yang biasa kita dengar adalah LP atau laporan polisi. Proses ini sudah dijalani oleh Pak Jokowi dan beberapa pendukung Pak Jokowi yang lain, yaitu sudah memberikan laporan kepada polisi terkait dengan pencemaran nama baik, terkait juga dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, ya, ujaran kebencian sehingga menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Itu sudah dilewati oleh Pak Jokowi. Sehingga dari pelaporan tersebut akhirnya kita bisa masuk ke proses yang kedua, yaitu apa? Penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ini, di mana kepolisian itu akan mencari ada tidaknya unsur pidana atas laporan polisi tersebut. Dan ini pun sudah dilewati. Kepolisian sudah memanggil saksi-saksi, sudah melakukan lab forensik dari dokumen-dokumen yang ada teman-teman. Dan dari apa yang sudah dilakukan itu, penyelidikan yang sudah dilakukan oleh kepolisian, akhirnya polisi menemukan bahwa adanya tindakan unsur pidana yang sudah kita lihat, yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa ditemukan tindakan unsur pidana atas apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, oleh Peradi Bersatu dan yang lainnya. Sehingga kepolisian menyampaikan bahwa dari penyelidikan kita akan masuk ke proses selanjutnya karena ditemukannya ada tindakan unsur pidana, yaitu apa? Proses yang lagi berjalan hari ini. Betul sekali, penyidikan. Di titik inilah kita seolah-olah terhenti hari ini. Akan tetapi kita akan sedikit untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kenapa seolah-olah ini prosesnya sedang dalam stuck, berhenti atau tidak berjalan sama sekali. Dalam proses penyidikan ini teman-teman, jika ada unsur pidana, polisi akan mengumpulkan bukti. Polisi akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan itu sudah dilakukan. Kemarin kita sudah melihat bahwa kepolisian, penyidik Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi pelapor, kepada Pak Jokowi, kepada Sylvester, kepada orang-orang yang melaporkan itu sudah diperiksa oleh kepolisian dan sudah selesai. Dan juga kepada saksi-saksi terlapor seperti Rismon, Tifa, Roy Suryo dan yang lainnya sudah selesai dilakukan pemeriksaan saksi terlapor. Dan kemarin juga dari postingan Bang Joshua Sinambela kita sudah melihat bahwa kepolisian sudah selesai melakukan pemeriksaan saksi ahli dari kasus tersebut. Kita bisa melihat bagaimana ini dilakukan dengan begitu hati-hati teman-teman. Jadi di proses penyidikan ini kita sedang berada di titik ini teman-teman, sebelum kita masuk ke proses yang keempat. Dan proses inilah yang kita nanti-nantikan, yaitu apa? Gelaran perkara teman-teman. Di gelaran perkara ini yang akan menentukan apakah bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, saksi yang sudah dihadirkan, dimintai keterangan itu cukup untuk apa? Untuk menetapkan mereka sebagai tersangka teman-teman. Artinya kepolisian tidak bisa meloncat langsung ke tahap keempat. Dan inilah yang sering tidak dipahami publik. Semua butuh proses, butuh bukti kuat, bukan sekedar isu. Yang menjadi tanda tanya besar hari ini adalah kenapa prosesnya sangat lama, seolah terhenti di penyidikan. Jawabannya mungkin karena kasus ini menyangkut dokumen resmi, lembaga pendidikan, bahkan nama besar Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi polisi tidak bisa main-main. Ada beberapa kompleksitas di dalamnya teman-teman. Itu ijazah adalah dokumen negara. Harus diverifikasi ke kampus, kementerian, ataupun arsip nasional. Tapi saya percaya ini pun sudah dilakukan. Kemudian butuh ahli forensik dokumen, memastikan tidak ada rekayasa pada dokumen asli. Dan ini pun saya pikir sudah dilakukan. Kemudian harus memanggil banyak saksi, dosen, teman sekelas, bahkan pihak universitas.
Dan kemudian kemungkinan yang berikut adalah adanya tekanan politik, teman-teman. Karena sadar atau tidak sadari, pro dan kontra di tengah masyarakat itu membuat polisi harus ekstra hati-hati dalam menangani kasus ini. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan polisi berpihak. Karena pihak terlapor hari ini membangun framing bahwa kepolisian disetir sama Pak Jokowi, kriminalisasi dan sebagainya, teman-teman. Mereka pun mengatakan bahwa ini adalah pelanggar HAM. Coba kalian bayangkan. Sekarang mari kita bahas kemungkinan-kemungkinan kenapa Polda Metro Jaya terlihat begitu lambat dalam menentukan tersangka. Yang pertama, yang seperti yang saya katakan tadi, adanya tekanan politik. Kasus ini menyangkut nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, menyangkut nama besar UGM, juga menyangkut kredibilitas KPU dalam melakukan verifikasi dokumen. Kalau polisi cepat menetapkan tersangka, mereka bisa dituding tidak profesional. Dan kalau mereka lambat, dituding akan melindungi Pak Jokowi. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana kepolisian hari ini serba salah. Sehingga akhirnya jalan yang dipilih adalah super hati-hati. Mungkin ini kemungkinan sehingga Polda Metro Jaya itu sangat berhati-hati dan terkesan lama dalam menangani kasus ini. Kemudian kemungkinan berikut adalah bagaimana kepolisian atau Polda Metro Jaya menghindari framing kriminalisasi yang dituduhkan kepada mereka hari-hari ini. Nah, kalau polisi buru-buru menetapkan tersangka terhadap pelapor atau pihak yang menuduh, mereka bisa dituding membungkam kritik. Karena itu, mereka menunggu bukti benar-benar matang dan kemudian akan melakukan gelaran perkara dan menetapkan tersangka. Kemudian kemungkinan yang berikut adalah sama-sama kita tahu bahwa adanya demo kemarin. Indonesia dalam keadaan kacau, ya, dan mungkin demo kemarin itu adalah satu kemungkinan sehingga proses ini akhirnya tertunda. Karena terus terang saja teman-teman, itu mengambil alih fokus semua kepolisian. Sehingga kasus ijazah ini ditinggalkan sejenak. Akan tetapi saya percaya ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri, isu ijazah palsu Jokowi adalah isu politik. Dipakai untuk menyerang, menjatuhkan reputasi politik Jokowi dan keluarganya. Bahkan dipakai sebagai amunisi menjelang pemilu nanti, teman-teman. Polisi tentu sadar kalau mereka salah langkah, dampaknya bisa besar sekali. Bisa menimbulkan kerusuhan politik, bisa dituding berpihak, bahkan bisa dipakai untuk mendiskreditkan institusi kepolisian itu sendiri. Maka, lebih baik lambat tapi aman daripada cepat tapi blunder. Banyak juga pakar hukum mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya lebih banyak dipakai sebagai alat politik, bukan murni kasus pidana. Karena itu polisi sangat berhati-hati. Mereka tidak mau masuk perangkap politik dalam menangani kasus ini. Jika terburu-buru, polisi bisa dituduh kriminalisasi terhadap pelapor. Tapi jika dibiarkan, mereka dituduh melindungi Pak Jokowi. Maka jalan tengahnya adalah apa? Memperlambat proses sambil menunggu dinamika politik mereda. Nah, apa sih dampak ke publik, teman-teman? Bagi masyarakat awam, kelambatan ini bisa menimbulkan kebingungan. Ada yang bilang, polisi tidak berani. Ada yang bilang juga kasusnya memang kosong. Ada pula yang bilang ini permainan politik tingkat tinggi. Namun justru disinilah pentingnya edukasi hukum. Bahwa tidak semua laporan bisa langsung jadi tersangka, teman-teman. Ada tahapan yang harus dilewati. Kalau kita refleksikan, kasus ini memberi pelajaran penting. Betapa isu hukum bisa dipakai sebagai senjata politik. Dan betapa aparat penegak hukum harus ekstra hati-hati ketika kasus menyangkut tokoh politik besar seperti Pak Jokowi ini. Apakah ini kelemahan sistem hukum kita? Bisa ya, bisa juga tidak. Sebab di banyak negara lain pun, ya, kasus yang melibatkan mantan presiden pasti akan diproses dengan super hati-hati. Jadi kenapa Polda Metro Jaya lama dalam menetapkan tersangka terkait dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini? Ya karena proses administrasi yang begitu panjang. Mungkin ya, tekanan politik yang begitu besar. Dan juga polisi tidak ingin dituduh melakukan kriminalisasi.
Maka proses panjang ini sebenarnya adalah cerminan teman-teman dari betapa kompleksnya hubungan antara hukum, politik, dan opini publik di Indonesia. Akhirnya kita sebagai rakyat harus jernih dalam melihat. Jangan mudah termakan isu. Jangan buru-buru menuduh aparat lambat. Dan jangan pula gampang percaya pada narasi politik yang dibungkus seolah-olah adalah fakta hukum. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.